situ Presiden menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah rakyat dan memang itu luar biasa. Ini kan anak-anak yang sebetulnya latar belakangnya kan dari keluarga yang sangat tidak mampu. Iya, iya. Saking nggak mampunya jangankan sekolah, makan aja susah. Banyak tuh yang makan itu dulu itu sehari cuman sekali. Iya. Nah sekarang mereka sudah di sekolah rakyat, ya sekolah rakyat transisi, mereka makan sehari 3 kali, bahkan dapat snack, lalu kemudian mereka dapat tempat tinggal, tempat tidur yang layak, lalu mereka udah nggak pusing lagi dengan biaya sekolah, seragam, sepatu, bahkan laptop begitu. Subsidi semua ya? Semuanya diberikan oleh pemerintah. Jadi banyak yang sudah dikerjakan, bahwasannya ada kritik di sana sini ya saya mengutip presiden lagi ya, kata presiden, ya kritik itu adalah obat, itu justru mengingatkan, justru membantu bagaimana agar program-program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Jadi kritik itu fine, janji-janji kampanye telah dilaksanakan. Kalau istilah presiden itu sabdo pandito ratu. Jadi kalau selama ini orang memaknai sabdo pandito ratu itu apa yang dikatakan raja itu atau pemimpin itu harus terlaksana. Kalau Pak Presiden tuh lain lagi. Beliau menerjemahkan sabdo pandito ratu itu menjadi pemimpin kalau berjanji harus dilaksanakan gitu. Iya. Janji-janji kampanye harus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh penonton Unpacking Indonesia. Sudah lama kita tidak ketemu dengan Mr. Q. Saya kira ada hampir belum setahun ya. Nggak nyampe sih setahun Bang. Nggak sampai. Iya. Ya sejak jadi kepala staf presiden itulah. Ya. 4 bulan, 5 bulan yang lalu lah, 4 bulanan ada. Jadi Eh, orang udah rindu. Mana Mr. Q? Iya. Saya juga rindu sama abang. Iya. Ya kan enggak? Abang tuh kan paling semangat kalau udah depan mic gitu. Itu tuh naik tuh energinya itu. Lupa sakit. Iya. Tapi udah makin bagus, udah makin Iya. fit dia, alhamdulillah. Gimana Mr. Q, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Bagaimana pengalaman di luar pemerintahan dan di dalam? Ya kalau Mungkin bisa ceritakan ya sedikit. kalau saya sekali lagi kan sebetulnya nggak terlalu banyak perubahan karena apa yang saya kerjakan di KSP sekarang ini notabene sebetulnya nggak beda jauh dengan yang saya kerjakan waktu saya di luar, di Ya. swasta. Jadi untuk sampai level tertentu saya menyebut KSP ini sebagai think tanknya presiden lah. Think tank yang pertama terlibat langsung dengan program-program. Yang kedua itu think tank yang dia bisa punya akses luas lah kepada program-program karena ini kan lembaga resmi. Jadi kita bisa dapat akses kepada kementerian-kementerian. Yang ketiga tentu mengetahui lah apa yang terjadi di dalam ya kurang lebih. Kalau think tank di luar itu kan think tank yang ya mungkin punya jarak, informasi terbatas gitu kan. Terus nggak terlibat langsung, cuma lihat dari jauh begitu. Itu yang ini yang membedakan. Kalau bicara perpresnya sebetulnya pengendalian program prioritas dan monitoring isu. Monitoring isu ya sama juga. Dulu kan kita ngamatin terus yang namanya isu-isu. Tiap hari pantau baik dari media maupun dari orang-orang. Dan kalau di KSP itu karena banyak yang mau ngomong, biasanya tiap hari ada aja Bang tamu-tamu itu. Beberapa pertemuan setiap hari ada dari kelompok ini, kelompok itu, dari kepala daerah. Ya kita dengarkan, masukan, saran, keluhan dari mereka. Kalau KSP kepala KSP itu harus nggak pakai kepala lagi lah KSP ya. Kastap jadi Pak, istilahnya kastap. Kepala staf presiden. Karena kalau KSP itu sebetulnya kepanjangannya kan kantor staf presiden.
Jadi kepalanya itu kalau mau singkat kepala staf atau Kepala Kastaf. ya, Iya. Kastaf Presiden, sidang kabinet harus ikut ya. Sidang kabinet tergantung, kalau sidang kabinet paripurna pasti harus hadir, Hmm. semua hadir. Tapi kalau sidang kabinet terbatas tergantung ada undangan atau tidak, gitu. Oh. Iya. Kalau rapat kabinet terbatas kan biasanya topikal dia, Hmm. topik-topik tertentu. Nah, yang terlibat langsung itu terbatas, gitu Bang. Ya, Hmm. pasti sekitar program-program presiden, Mm-mm. perjalanan presiden, statement presiden itu Ya. semua dibahas ya. Terutama begini sebetulnya, kita presiden kan sudah punya program-program prioritas. Kita monitoring perkembangan di lapangan. Oh, pantas kemarin Iya. ke Aceh ya. Iya, terakhir ke Aceh. Kan Kalimantan. Betul. Jadi kalau serial perjalanan kemarin itu berawal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itu ada acara peresmian 166 sekolah rakyat transisi. Ya. Sekolah rakyat transisi itu ada sekolah rakyat sementara, tetapi kegiatannya sudah penuh. Di situ presiden menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah rakyat dan memang itu luar biasa. Ini kan anak-anak yang sebetulnya latar belakangnya kan dari keluarga yang sangat tidak mampu. Iya, ya. Saking nggak mampunya jangankan sekolah, makan aja susah. Banyak tuh yang makan itu dulu itu sehari cuma sekali. Ya. Nah sekarang mereka sudah di sekolah rakyat, ya sekolah rakyat transisi, mereka makan sehari 3 kali, bahkan dapat snack, lalu kemudian mereka dapat tempat tinggal, tempat tidur yang layak, lalu mereka udah nggak pusing lagi dengan biaya sekolah, seragam, sepatu, bahkan laptop begitu. Subsidi semua ya. Semuanya diberikan oleh pemerintah dan pendidikan yang diberikan itu betul-betul optimal. Nah ini betul-betul telah mentransformasi anak-anak kita ini Bang. Kita bisa lihat mereka jadi cerah, sehat, penampilannya luar biasa, acara baris berbaris, ada operet, ada menyanyi, keren-keren Bang. Jadi saya lihat presiden memang sangat senang, tersentuh karena memang apa yang beliau bayangkan tentang anak-anak ini yang penuh keterbatasan Sorry ya. itu memang apa-apa Bang. Alergi. Memang lagi hujan ini, lagi apa namanya, lagi mendung di luar. Alergi. Sambil saya cerita. Ya. Ya jadi betul-betul apa yang presiden bayangkan itu ketika melihat Naila ya. Naila itu adalah seorang anak di Makassar yang datang dari keluarga yang sangat terbatas, sangat sederhana. Itu keluarganya pendapatan 1 juta, 1 bulan, 1,5. Sebulan. Iya sebulan, anggota keluarganya ada 4, ada 5. Jadi memang berat sekali kondisinya. Nah ada Naila ya, ada beberapa anak-anak yang lain yang jadi contoh di situ. Jadi betul-betul penampilannya sangat-sangat bagus. Dan saya dikirimin oleh Pak Sekjen Kemensos, hasil-hasil tes anak-anak ini itu di atas rata-rata nasional Bang. Jadi memang saya bertanya dengan Pak Sekjen, kok bisa nih anak-anak yang maaf ya, mungkin selama ini kurang gitu ya, fasilitas, bahkan kurang gizi, tapi bisa nilainya tinggi-tinggi semua itu nilainya. Rata-rata lah 80 lah, 80, skala 100. Ya karena pendampingan yang intensif dan pendidikan yang intensif. Jadi memang anak-anak kita ini seperti teori presiden itu, kalau kita berikan gizi yang bagus, berikan fasilitas yang oke, lalu kemudian pengajaran yang baik itu memang langsung meningkat ininya, grade-nya itu meningkat gitu. Jadi saya kira teori presiden itu memang terrealisasi. Nah, ini kan sekolah Ibarat mesin dikasih turbo ya. Iya. Ya Bang, jadi ini kan sekolah rakyat transisi. Kedepannya akan ada sekolah rakyat permanen. Oh itu Permanen. yang mensos juga kan? Kemensos juga. Jadi kalau yang transisi ini kan dia menggunakan balai, menggunakan sekolah yang lama, menggunakan bekas hotel, itu ditransformasi menjadi ruang-ruang kelas, ruang-ruang menginap, ruang makan, ya. Itu nanti ditransformasi ruang laboratorium itu ditransformasi menjadi sekolah yang permanen. Nah, yang permanen ini sudah mulai juga di beberapa titik. Kebetulan salah satu titik yang sudah mulai itu di Palangkaraya. Jadi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi saya dari Banjar langsung
naik darat itu sekitar 3,5 jam ya ke Palangkaraya. Nah, saya melihat dan berkunjung ke besoknya tapi ya, besoknya saya berkunjung ke calon sekolah rakyat permanen. Hmm. Sedang sedang tahapan, apa namanya itu, pematangan lahan. Karena memang lahannya gambut, jadi harus dikeruk dulu untuk bisa bangun pondasi yang kuat. Kalau nggak sekitar 5 hektar ya, 5 hektar apa 8 hektar? Itu 8 kan hektar. banyak sekolah yang mau dibangun kan. Ya, jadi ke depan ke depan itu Pak Presiden, boleh dikatakan ingin sekitar 500 lah ya. Mau hampir-hampir mungkin semua Untuk seluruh kabupaten kota, ya Indonesia. seluruh Indonesia, sampai dengan 2029. Baik Mr. Q, saya Ya. kan ini mendapatkan data ya, Ya. bahwa sebenarnya kalau kita kan bicara kesuksesan dulu nih, Iya. ya. Menurut Presiden itu kan pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5%. Iya iya. Ya. Itu salah satu negara tertinggi di Iya. G20. Iya betul. Ya. Betul. Inflasi kita terjaga 2%. Iya. Lalu banyak lagi nih, indeks harga saham kita tembus 8.000. Iya, bahkan udah 9.000 Bang. Nah, Terakhir sudah tembus 9.000. 9.000. Sempat tembus 9.000. Tertinggi sepanjang sejarah. Iya betul Ya. betul. Angka kemiskinan turun 8,47%. Iya. Jadi banyak sebenarnya kalau dibaca, Iya. tebal sekali ini, Iya. kesuksesan Iya. yang sudah dilakukan Iya. oleh Presiden. Tapi kan sekarang begini, orang tetap melakukan kritik ya Iya. terhadap program-program Presiden, Iya. khususnya soal MBG, Iya. masalah-masalah penanganan bencana, macam-macam lah. Mm. Tentu itu hak orang untuk melakukan kritik kan. Nah, namun saya lihat Presiden tidak responsif, tidak reaktif. Iya. Responsif ada, Iya. tapi tidak reaktif Iya. dalam menanggapi Iya. apakah suka tidak suka, ya, kemudian kritik, koreksi. Ya dia mungkin lebih banyak ke dalam. Bagaimana pandangan Mr. Q? Iya, yang dikerjakan oleh Bapak Presiden udah banyak sekali ya, Bang ya. Kalau Banyak sekali. ya kalau kriteria sukses bahwa kita sudah mewujudkan janji-janji kampanye begitu kata Presiden. Apa yang kita janjikan pada masa kampanye sudah kita mulai, seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, itu memang sudah betul-betul terlaksana pada tahun pertama. Bahkan beberapa janji itu sudah tembus pada tahun pertama, nggak perlu nunggu 3 tahun 4 tahun, yaitu swasembada beras. Jadi kalau bicara beras, kita kebutuhan sekitar 30 juta, tahun per tahun kita akan tembus 34 juta. Jadi kita punya capaian yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Malah katanya negara tetangga ada yang mau beli beras kita ya? Iya, bukan cuma sekedar beli beras. Karena kita nggak impor lagi, harga beras dunia turun, Bang. Oh. Karena salah satu importir terbesar itu selama ini adalah kita gitu. Karena kita nggak impor, akhirnya harga turun. Harga turun. Jadi banyak negara-negara lain itu terima kasih sama Indonesia karena telah swasembada pangan. Akibatnya kalau mereka perlu beras, mereka itu harganya udah murah sekarang. Ya. Itu kelihatan tuh harga beras di pasar internasional. Jadi yang nomor satu adalah bahwa janji-janji kampanye telah dilaksanakan. Kalau istilah Presiden itu sabdo pandito ratu. Jadi kalau selama ini orang memaknai sabdo pandito ratu itu apa yang dikatakan raja itu atau pemimpin itu harus terlaksana. Kalau Pak Presiden tuh lain lagi. Beliau menerjemahkan sabdo pandito ratu itu menjadi pemimpin kalau berjanji harus dilaksanakan gitu. Janji-janji kampanye harus dilaksanakan. Jadi kalau bicara pondasinya sangat kuat. Dengan capaian yang juga kuat. Misalnya MBG target 83 juta, terakhir itu, ini angka terus dinamis ya Bang ya, udah angka 55-56 juta penerima ya. Cek kesehatan gratis dari 285 juta sudah sekitar 70 juta. Itu semua kan angka-angka yang amazing ya. Kapan tuh ada cek kesehatan gratis yang seluruh masyarakat, seluruh penduduknya
mendapatkan hak itu kan nggak ada selama ini. Itu Amerika pun juga iri Pak, iri Pak. ya, Tapi baru 70 juta. Cuman kalau dibandingkan dengan capaian yang selama ini ya 70 juta dalam waktu 1 tahun udah luar biasa. Masih jauh dari 285 juta, tetapi 70 juta sangat tinggi. ya kan menengah ke atas nggak perlu dikasih gratis kan. Jadi Tapi berhak Bang. Kalau mau pakai itu juga boleh juga. mana mau mereka berobatnya ke luar negeri kok. Ini kan cuma cek kesehatan gratis. Ah. Cek aja, cek yang pokok-pokok seperti tekanan darah, gigi, penglihatan, eh, ya hal-hal yang tekanan darah gitu ya, hal-hal yang cek bisa cek kolesterol. menjadi indikator awal lah untuk beberapa penyakit yang Ya, mengantisipasi Mr. penyakit-penyakit Q yang mau besar. bilang itu pencegahan stroke. Dan nggak enak sama saya ya. Itu Itu, kan darah, kolesterol itu kan berkaitan dengan stroke itu. Stroke, iya. Jadi ya kalau beberapa penyakit itu kan kalau sudah ada indikasi di awal itu bisa dicegah gitu, baik dengan lifestyle maupun dengan pengobatan supaya jangan parah ya. Ya, Misalnya kalau kita bicara penyakit gula atau diabetes. Diabetes. Ya, diabetes itu kan tidak muncul dalam 1 malam, 2 malam gitu. Dia kelihatan dari gula darahnya. Kemudian kalau gula darah ini atau diabetes ini terlalu tinggi kan nanti akibatnya kan bisa gagal ginjal. ya Gagal kemana-mana ginjal tuh. bisa nanti cuci darah kan begitu kan. Ya, Nah jadi jangan sampai ke cuci darah gitu loh Bang, jangan sampai gagal ginjal, makanya kemudian sudah dilakukan medical check up dari awal. Jadi banyak yang sudah dikerjakan, bahwasannya ada kritik di sana sini ya saya mengutip presiden lagi ya, kata presiden, ya kritik itu adalah obat, itu justru mengingatkan, justru membantu bagaimana agar program-program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu Bang. Jadi kritik itu fine. kritik biasa, tapi asal Iya. jangan kebencian. Iya, betul betul. Ya baik kritik lewat lewat tulisan, lewat medsos, lewat media, lewat stand up comedy ya. Namanya boleh juga mensrea boleh kan gitu ya. Tapi kalau presiden sebetulnya kan bona fides. Bona fides itu kalau terjemahannya niat baik. Nah, kalau mensrea kan niat jahat. Saya pikir ada nama petinju namanya Bonafides. Ada, Bang. Ya kan? Itu kan bahasa Latin. Bahasa Latin, Bang. Mensrea itu kan bahasa Latin. Jadi saya cari padanannya kira-kira apa ya mensrea ini. Bona fides. Ya. Kalau nonton mensrea di Netflix itu kan, Panji kan itu kan menggambarkan praktek-praktek atau problem-problem yang ada. Bagus juga supaya bisa membuka mata kita terhadap. Ya kalau kata Hasan Nasbi yang namanya orang dagang. Masa kita larang kan gitu. Kalau saya sih ngelihatnya begini, mensrea itu kan sebetulnya acara ini ya, menurut keyakinan saya ya. Ya. Istilahnya Panji ya, menurut keyakinan saya ya gitu. Mensrea itu kan sebetulnya itu pentas tertutup itu. Ya. Pentas tertutup yang kemudian disiarkan ke umum. Nah, ini kan sebetulnya konser tertutup, acara tertutup, yang datang ke sana itu sudah pasti orang-orang mayoritas lah ya, mayoritas bukan sudah pasti, mayoritas orang-orang yang memang sejalan dengan pemikiran Panji atau pandangan politiknya Panji gitu. Nah, kita tahu bahwa pandangan politiknya Panji itu boleh dibilang kan kritis, oposisi kan begitu kan? Atau kadang-kadang bukan pandangan politik. Hanya sikap aja kan. Apa bedanya itu Bang, pandangan dengan sikap Bang? Artinya kalau sikap itu kan ketidaksenangan, ketidakpuasan kepada seseorang gitu kan. Kalau kita bicara politik kan dia ada analisisnya, ini kan nggak ada. Main tembak-tembak aja kan. Iya yang diomongkan kan benar, misalnya di kepolisian itu ada problem-problem, ya kan ada yang jenderal terlibat narkoba misalnya, itu benar. Tapi ya gini, kalau bicara show kan pasti mereka mencari anomali-anomali, masalah-masalah kan itu yang diangkat toh, gitu. Tapi kan jenderal ada banyak sekali di Polri. Yang di-highlight kan 1 atau 2 ini gitu. Nah, orang ketawa. Tapi buat saya mungkin gini kacamatanya, memang itu forumnya Panji gitu. Dan berangkat dari memang itu sikapnya Panji dan afiliasinya itu dengan
kita tahu misalnya di situ ada Mas Anies gitu kan. Ya. Ya ya kita tahulah bahwa audiensnya itu audiens Mas Anies gitu. Atau Bukan saya kemudian nggak bisa ketawa, ya saya bisa ketawa juga. ya lucu-lucu. Cuman kan saya ketawanya ketawa gak enak. Kalau Kan gitu kan. Oh iya itu lucu, tapi kan ya bukan, kalau saya kan nggak nembaknya ke sana kan begitu kan. Ya. Oh ketawanya ketawa nggak, tapi tetap bisa menikmati ya ketawa gitu. Mungkin kalau saya harus sengaja bayar gitu kan mungkin enggak. Gitu. Alah. Iya, jadi Tapi kalau dibayarin Anies datang. Jadi gini, saya membayangkan, kan kemarin ada acara deklarasi Partai Gerakan Rakyat, ya. Partai ya? Udah jadi partai? Ormas Iya, partai? Ormas sudah jadi partai, yang ketuanya Syahrin Hamid itu. Sekarang udah jadi partai, Bang. Mencalonkan Anies Baswedan gitu. Presiden. Jadi sebetulnya kalau saya ngelihat ya acara mensrea itu ya kira-kira hadirinnya itu ya anggota Gerakan Rakyat lah, kira-kira begitu. Nah, ya. Tentu nggak semua, karena ini kan bayar. Ada yang memang yang juga mencari hiburan saja. Gitu. Tetapi kira-kira memang mayoritas memang orang yang udah punya ekspektasi, Bang. Bahwa, oh ya ini nanti temanya begini, terus kritik-kritiknya begini gitu. Udah sepaham lah ya. Ya iya udah sepaham. Jadi yang hadir di situ itu kemungkinan ya, minimal menurut keyakinan saya nih pakai istilahnya Panji, adalah orang-orang yang memang sudah menjadi fansnya atau pendukungnya dari Panji atau dari Anies Baswedan gitu. Jadi kalau di dalamnya penuh dengan kritik-kritik ya wajar aja. Sama aja kalau kita dengar Mas Anies ngomong kan pasti 90% isinya kan pasti perspektifnya ada kritik-kritik gitu. Nah, tinggal kita ambil positifnya saja. Mana yang benar itu ya kita kita terima, dan kalau berkaitan kebijakan publik ya kita implementasikan atau kita pakai sebagai bahan koreksi gitu. Bagus juga lah ya. Iya. Bagus juga. Itu kan artinya mewakili sekelompok kecil orang. Iya. Ya kan? Tapi karena sudah di publish di media sosial menjadi luas. Iya. Jadi orang kan ada yang senang, ada tidak senang. Ya gini aja lah contoh ya, misalnya mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Mas Gibran, misalnya kan begitu. Kalau bahasanya Panji, Pak Prabowo menculik. Kalau Pak Prabowo sendiri kan bahasanya kan mengamankan. Dan pada waktu itu kita tahu situasi dan kondisinya. Dan yang diamankan oleh Pak Prabowo dijaga baik-baik, diurus baik-baik, diantar pulang kan begitu kan? Sekarang gabung semua. Semua yang dituduh, ya kan, yang dituduh diculik oleh Pak Prabowo, sekarang gabung semua di Gerindra. Di Gerindra atau jadi anggota kabinet. Nah, jadi lucu juga nih. Jadi ya artinya kan itu perspektif yang potongan yang diambil oleh Panji kan. Dia menekankan pada kata penculikannya gitu. Tapi Pak Prabowo justru mengamankan. Nah ini ada satu buku yang baru keluar nih. Ya. Kalau ingin memahami Pak Prabowo itu siapa, judulnya Inilah Prabowo Apa Adanya. Catatan dari 2 orang asisten Pak Prabowo yang sering sekali menemani untuk menyiapkan materi-materi pembicaraan beliau. Namanya Agung Gumilar Saputra, panggilannya Acil, dan Dirgayuza Setiawan atau namanya Yuza. Udah 20 tahun menemani Pak Prabowo, termasuk misalnya pidato yang historik di PBB itu ya beliau 2 temenin yang ada di situ. Di sini diceritakan ada satu peristiwa di Timur waktu Pak Prabowo bertugas di sana sebagai tentara, itu ada arahan untuk istilahnya menghabisilah penduduk di satu desa. Pak Prabowo minta perintah tertulis bukan perintah lisan. Maksudnya kan supaya ini kan masyarakat yang istilahnya tidak bersalah gitu loh. Jangan ditembak gitu. Nah beliau tahu juga bahwa kalau dimintakan perintah lisan kemungkinan nggak muncul. Akhirnya nggak muncul. Akhirnya kan nggak ditembak. Itu sebetulnya Pak Prabowo tuh begitu. Jadi dia tuh berusaha untuk menjaga atau mengamankan. Tapi kan dia nggak lepas dari sebuah sistem yang besar atau sebuah situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Jadi harus taktis lah berhadapan dengan situasi dan kondisi. Ya kalau saya yang ditanya pasti kacamata saya mengamankan. Ya. Ya. Jadi, dan balik lagi tadi malah membangun masa depan. terus apa? Kan misalnya menyerang Mas Gibran kan begitu, itu yang dikritik kan karena bersifat fisik kan, matanya dianggap ngantuk terus dan seterusnya. Tapi
Atau misalnya begini, Dharma Pongrekun gitu kan, itu banyak sekali yang dieksplor oleh Panji Pragiwaksono. Waktu ditanya, Mas Anies kok nggak di roasting, ya kan? Seperti yang nama-nama yang lain yang tadi. Jawabannya karena dia nggak menjabat. Lah itu Dharma Pongrekun nggak menjabat di roasting juga. Atau begini. Soalnya kalau di roasting Anies nanti penontonnya pulang semua. Bukan itu. Masa saya roasting yang bayar? Gitu. Jadi ya kita membaca atau menonton mensrea itu tentu dengan suatu pemahaman bahwa ini sebetulnya acara internal yang entah bagaimana itu kemudian disiarkan oleh Netflix gitu. Nggak tahu juga maksudnya Netflix ini apa sih? Acara internal kok disiarkan. Iya. Ya tentu. Gitu. Ada misi-misi tertentu lah. Ada itu biar misi-misi. Bang Zul aja yang ngomong. Misi tertentu. Jadi begini kan, saya nggak tahu ya, selama menjabat di KSP ada nggak temuan-temuan NGO atau kelompok-kelompok yang memang dibiayai oleh kepentingan-kepentingan asing kan gitu. Nah, jadi saya ingat sekali itu Colin Powell ya, tahun 2001. Iya. Waktu dia masih menjabat Menteri Pertahanan ya. Jadi dia bilang kami akan menggunakan seluruh duta besar dan NGO yang berafiliasi dengan kami untuk bekerja mengganggu stabilitas di dalam sebuah negara. Iya. Sekarang masih ada itu kira-kira. Ya kalau terakhir ini kan sebetulnya kita lihat Pak Donald Trump. Itu kan malah sangat eksplisit kan dengan Maduro. Sikap-sikap politiknya dan posisi politiknya Maduro Nah itu Maduro tuh diculik benar tuh baru itu. Jadi Maduro diculik, terus kemudian mau berencana menculik Iran, menguasai minyaknya Venezuela. Dulu Panama juga kan ada tindakan militer juga di situ. Terus terakhir ini malah lebih luar biasa lagi, Greenland juga mau diambil, caplok ya, ditolak oleh Denmark ya, sebagai negara yang pemilik sah lah ya dari Greenland. Nah, negara-negara itu yang mendukung Denmark malah mau disanksi dengan menaikkan tarif kan untuk perdagangan. 70 negara. Iya, jadi 8 Bang, kalau yang negara Eropa yang sudah mendukung Denmark soal Greenland itu 8. Iya. Jadi dan kemudian Donald Trump keluar dari berapa sekian puluh organisasi internasional dan mengatakan bahwa hukum internasional tidak berlaku kalau sesuai dengan kebutuhan Amerika. Itu kan sebetulnya kan membuka apa yang selama ini menjadi pembicaraan dan yang tadi Abang kutip tadi itu menjadi jauh lebih eksplisit sekarang ini. Bahwa ya balik lagi ini Pak Prabowo juga lagi-lagi benar ya. Beliau itu pernah menulis dan mengingatkan dalam buku Kepemimpinan Militer. Judulnya Kepemimpinan Militer, tapi kalau saya baca isinya sih sebetulnya itu prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum ya. Di situ beliau berulang kali mengingatkan bahwa dalam praktek dunia internasional itu sebetulnya ada gium yang berlaku itu adalah realisme internasional yang bunyinya itu kira-kira begini. The strong do what they can. Jadi yang kuat itu melakukan apa yang mereka mau, and the weak must suffer what they must. Jadi yang lemah ya akan menanggung akibatnya. Nah itulah hari ini nih realitanya seperti itu gitu. Saya dengar tadi berita ya. Sedikit bang. Iran itu kan jelas sekali. Bagaimana Donald Trump secara eksplisit mengatakan help is coming, bantuan sedang dalam perjalanan. Sudah ada padahal. Iya, dan silakan lanjut demo begitu. Itu kan bukan intervensi apa namanya? Pasti intervensi itu sudah namanya. Iya. Mungkin 17 gerakan Agustus kemarin ada juga tangan-tangan itu ya. Yang mana, Bang? Yang Agustus kemarin kita. Yang jelas begini, kalau dalam konteks Indonesia yang sudah pernah ada bukunya itu kan tahun 60-an, Subversion as Foreign Policy. Itu cerita bagaimana Amerika kan masuk dan CIA kan masuk ke Indonesia berkait dengan
G3 plus. Iya dengan dengan posisi pemerintah Bung Karno dan seterusnya. Itu sudah diakui. Bayangkan Bang judulnya subversi ya sebagai kebijakan luar negeri gitu loh. Jadi tindakan-tindakan insubordinasi dan seterusnya itu sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan luar negerinya Amerika. Ya. Itu sudah terbukti di tahun 50-an gitu loh. Jadi dulu sudah terlaksana, mungkin agak tidak terbuka, kalau sekarang lebih terbuka. Itu yang harus disadari oleh masyarakat Indonesia gitu, Ya, ya. harus waspada juga. Terutama disadari oleh elit-elit Indonesia ya, baik itu elit intelektual, elit politik, elit usaha, nggak boleh naif-naif aja gitu loh. Bahwa yang terjadi sekarang ini ya bukan mustahil, itu adalah bagian dari sebuah agenda besar yang ada di luar. Jadi Trump itu kan kayak tadi mengenari meniadakan USAID kan, yang Ya. dibilang terlalu besar, tapi hasilnya kecil. Ya. Nah, sekarang tanpa menggunakan USAID dia langsung terjun, ya kan? Jadi yang kayak Iya. Mungkin dia merasa nggak efektif ya, Iya. pakai lembaga-lembaga begitu, udah langsung aja operasi militer. Langsung aja lah, gitu kan? Jadi, mungkin dia bicara sering, kan dia pengusaha, dia udah biasa take over Iya. perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal. Iya. Ada temannya di Indonesia juga seperti itu. Oh. Kau boleh Siapa namanya? janganlah. Tapi orang udah tahu siapa pengambil itu. alian paksa ya. Namanya hostile takeover tuh dalam bahasa Inggris. Ya itu yang terjadi kan. Menggunakan tangan kekuasaan. Iya. Dia tidak berkuasa, tapi dia tangan kekuasaan. Kalau Trump kan ini berkuasa. Iya. Jadi kita nggak boleh sama sekali sekarang ini masih naif mengatakan Pak Prabowo takut asing, teori konspirasi lah. Kenyataannya sekarang udah ceto welo-welo begitu kok. Ya. Udah sangat nyata begitu kok. Dan di Iran kan CIA katanya ditangkap berapa ribu orang itu. Mossad, CIA yang terciduk oleh pemerintah. Kalau ini kan susah ya Bang ya. Ini kan mungkin orang nyamar dan seterusnya. Sekarang kita ada contoh paling nyata aja Venezuela itulah. Betul-betul suatu operasi militer, 200 pesawat, Delta Force, kemudian terjadi ledakan-ledakan, lalu kemudian presiden negara berdaulat dicokok begitu. Di masa lalu kan ada juga tuh Daniel Ortega kan, siapa? Daniel. Oh, bukan Daniel. Ariel Ortega. Lupa saya namanya siapa itu. Nicaragua itu. Jadi ya itu kan sudah nyata sekali dan dijelaskan dengan apa? Dengan bangga gitu loh, dengan panjang lebar secara terbuka mekanisme operasinya. Mungkin saking percaya dirinya bahwa yang lain tidak bisa melakukan, maka kemudian diceritakan saja dengan detail, malah supaya bikin yang lain takut barangkali. Gitu. Ya, saya kira kan yang perlu disadari, kita tidak memusuhi NGO ya. Enggak. Selama NGO itu bermanfaat buat masyarakat. Ya kita juga nggak memusuhin Amerika kok, enggak. Kita kan kacamata kita ini kan kacamata kerjasama, saling menguntungkan. Kalau Pak Prabowo kan berpandangan bahwa kita itu sebetulnya kan membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun melihat perkembangan yang ada, Presiden menekankan bahwa kita harus segera mandiri dari segi pangan, mandiri dari segi energi. Bahkan buat Presiden kemandirian itu bukan cuma satu bangsa. Kemandirian itu harus berbasis sampai ke pulau-pulau, Bang. Ya misalnya begini, Presiden ini kan mengatakan kita buka kebun sawit di Papua gitu. Lalu diserang karena kebetulan kemarin ada berbarengan secara waktu dengan bencana di Aceh. Dan bencana air lumpur di Aceh itu dikaitkan dengan kebun sawit, keberadaan kebun sawit di sana. Wah, ini nanti bikin bencana lagi di Papua. Orang tuh harus tahu bahwa di Papua itu kebutuhan BBM dengan produksi BBM dari Pulau Papua sendiri itu terjadi kesenjangan. Sehingga kalau misalnya nanti Papua itu terisolasi, entah karena konflik, karena perang, karena pandemi gitu, nggak bisa kirim BBM ke Papua, Papuanya nanti lumpuh karena nggak ada BBM-nya gitu. Nah, tapi kalau bisa punya sumber daya energi sendiri, entah lewat minyak bumi, lewat katakanlah misalnya biodiesel atau
atau sesuatu yang berasal dari kelapa sawit, olahan kelapa sawit, maka kemudian dia sebagai sebuah pulau itu, dia akan tetap bisa mandiri, tetap bisa hidup dari segi energi. Itu Bang, jadi presiden ini pemikirannya Iya. sudah sangat detail dan sudah sangat waspada gitu loh. Kita harus waspada, kita sebagai bangsa itu harus betul-betul kuat. Dari segi pangan, dari segi energi, dari segi kesehatan, dari segi air. Supaya apa? Kita harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang terburuk. Ya saya kira ini yang harus dipahami. Jadi sekarang kan kalau kita bicara Saya terus, ini izin ngomong terang begini ya Bang ya, ngomong terbuka begini, mungkin nanti bisa jadi pro kontra juga, supaya dipahamin gitu loh oleh masyarakat Indonesia, supaya dipahami oleh elit-elit politik di Indonesia, elit-elit usaha, elit-elit pendidikan di Indonesia gitu loh. Bahwa ya mungkin nggak kepikir atau mungkin kemudian dianggap ini mengarang lah presiden bicara mengenai pengaruh asing, agenda asing dan seterusnya. Lah sekarang depan mata kayak begitu, Donald Trump di Venezuela, di Iran, masa kemudian mengatakan itu nggak benar? akan artinya bisa saja terjadi Donald Trumpnya sudah terang-terang, masa kita pura-pura nggak ngerti, nggak ada? kita mau gelap-gelap. Iya. Ah, Ya, menurut saya tuh kalau kita nggak bisa memahami apa yang terjadi sekarang ini dengan Trump dan sebagainya, ya itu mens rea yang sesungguhnya tuh itu gitu loh. Kita Iya. menutup mata terhadap realita yang terjadi di luar sana. Itu jadi apa ya? Saya kira pemikiran-pemikiran objektif untuk lebih memahami Amerika itu Iya. kita harus pahami. Iya, iya, iya. Karena sejak tahun 44 Iya, itu iya. kan sebelum ada CIA kan bukan Eisenhower itu Iya. kan Rockefeller Rockefeller. itu kan membentuk OSS namanya yang kemudian yang bergerak kemana-mana untuk membuat instabilitas. Nih Bang, saya baca nih Bang ya, ini kutipan dari apa nih? Dari pokoknya isi buku Subversion as Foreign Policy ini. Ini kan yang nulis nih Audrey Kahin. Suaminya kan juga ahli Indonesia. Namanya George Kahin. George keturunan Kahin. This account of US foreign policy, ya, jadi cerita tentang kebijakan Amerika ini reveals the story, membuka cerita tentang covert activity, aktivitas diam-diam di Indonesia undertaken by, yang dilaksanakan oleh Presiden Eisenhower dan Secretary of State Menlu John Foster Dulles. Jadi Menlu Amerika pada waktu itu di akhir tahun 1950-an, in the late 1950s. Ini buku bisa dicari oleh semua dan buku ini udah terbit dari lama, dari tahun 95 gitu loh. Baru muncul dari kejadiannya 50 baru 95. Jadi ini buku akademik gitu loh. Iya, iya. Menunjukkan bahwa apa yang terjadi tahun 50 itu memang betul-betul operasi rahasia, dan memang kan ada pilot CIA yang tertangkap kan waktu itu. Itu Bang. Jadi sekarang bedanya dulu itu ya covert, kalau sekarang overt. Covert itu diam-diam, overt itu terbuka. Ya karena kalau diam-diam ketahuan juga udah sekalian aja terbuka kan gitu. Iya. Ya jadi ya negara-negara lain belum tentu bisa sukses seperti Iran menghadapi ini kan. Iran kan sekarang udah reda, Iya, iya. masih dianggap sukses lah. Iya. Tapi kalau Greenland Iya, iya. sekarang katanya hari ini udah masuk tuh pasukan. Pasukan ya. Nah jadi ini akan menjadi kacau. Ya, makanya kita juga harus waspada, makin waspada bahwa kemungkinan-kemungkinan yang tadinya sepertinya tidak mungkin, ada potensi konflik, katakanlah Amerika dengan, maaf ya, sekutunya sendiri di Eropa, sekutunya sendiri di NATO. Tadinya kita pikir lawannya NATO itu udah Rusia aja, sekarang lawannya NATO, Amerika Serikat. Senjatanya balik kanan. Loh, iya, senjatanya belok gitu loh. Iya, jadi Pak SBY sendiri kan udah ngomong tuh, mengingatkan tentang bahaya Perang Dunia Ketiga gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada hari ini sangat-sangat benar. Hal-hal yang beliau pikirkan beberapa tahun yang lalu itu pada hari ini menemukan relevansinya yang luar biasa gitu. Jadi kita nggak boleh naif lagi. Naif itu adalah mens rea. Ya kita lihat Amerika, keberpihakannya, agendanya. Kalau mau ditambahkan satu lagi, bagaimana sikap Amerika terhadap Palestina, bagaimana sikap dan dukungan Amerika terhadap Israel. Ketika semua orang melihat bahwa
Israel sewenang-wenang melanggar apa namanya, hak asasi manusia, melakukan teror dalam skala paling masif. Loh, masih dibela terus sama Amerika. Ya sekarang kalau ya nggak bisa ngelihat realita itu dan masih mengatakan peringatan Pak Prabowo itu halusinasi atau ngarang, ya maaf ya, ini kan artinya Yang nggak menutup bisa mata. melihat itu pertama karena Mhm. nggak ngerti, Ya, ya kan. Kemudian masa bodoh aja kan mhm gitu kan. mhm. Kemudian yang ketiga mencurigai bangsa sendiri, Mmm, mhm. ya kan misalnya itu cari alasan aja Iya kan. iya Keempat mungkin aja dibayar. iya. Yang keempat ini yang bahaya. Ya saya nggak masuk, yang saya nggak paham itu ya, misalnya begini, Pak Prabowo ingin agar masyarakat kita, anak-anak kita punya kualitas gizi yang bagus. Mhm. Anak-anak kita 20% masih stunting. Agar tidak stunting harus diberikan gizi yang bagus. Anak-anak kita ini, masyarakat kita ini IQ-nya harus ditingkatkan karena Mhm. selama ini proteinnya kurang. Diberikan sebuah mekanisme, sebuah program yang masif ya. Karena memang ini kan bicara seluruh Indonesia, Mhm. berupa makan bergizi gratis. Lalu kemudian ya masih dibentur-benturkan, ya dibentur-benturkan dengan misalnya guru honorer misalnya. Oke lah kalau ngomong soal keracunan ya, itu ya benar betul ada keracunan dan kita koreksi. Dan pada hari ini masalah keracunan itu sudah jauh makin menurun. Mhm. Tapi kemudian menolak program ini lalu dibentur-benturkan dengan guru, rasa-rasanya saya Ya. kok tega gitu loh Bang ya. Kan begini, pendidikan itu harus dilihat dalam sebuah skala yang besar, yang makro. Eee, kita kalau bicara pendidikan, itu elemennya ada guru, ada institusi sekolah, tapi juga bahan Ada bakarnya itu murid. ya Nah kalau muridnya itu nggak makan, gizi kurang, IQ kurang, di sekolah di ngantuk. sekolah ngantuk, ya kan, diberikan guru sebaik apapun, fasilitas pendidikan sebaik apapun, kurikulum sebaik apapun, ya nggak akan optimal juga Ya. gitu loh. Kalau misalnya kalau gizinya bagus, proteinnya bagus, IQ-nya tinggi, maka pendidikan dan kualitas pendidikan yang bagus itu akan lebih optimal, gitu. Ya nanti setelah MBG insyaallah sekolah kan begini, sekarang revitalisasi sekolah, dikerjakan tahun 2025 16.000, nanti tahun depan 60.000. Terus kemudian diberikan juga, namanya panel interaktif digital. TV Mhm. layar Mhm. sentuh sebesar ini, lebih besar daripada ini, Mhm. ke tiap sekolah. Tahun 2025 dikirim, hampir 300.000 lah, 288.000 ke sekolah-sekolah negeri. Tahun 2026 rencananya presiden akan kirim lagi 3. Lewat lewat layar interaktif digital ini, anak-anak di luar Jawa, anak-anak di daerah pelosok itu akan bisa dapat materi pendidikan yang tidak kalah dengan yang ada di Jakarta, yang ada di Mhm. Jawa. Karena di dalam TV-nya itu sudah ada baterinya, bisa Ya. ditambah external hard disk, Mhm. dan juga bisa di-connect dengan sumber pengajaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dikdasmen, gitu Bang. Ya Ya skenario nanti nanti ya. ya yang lain-lain juga akan segera menyusul insyaallah. Mhm, Jadi kan tidak jalan di tempat, mhm. tetapi ingin berkembang ke depan Iya kan. iya iya. Seperti presiden akan membuat kalau nggak salah 10 universitas kebangsaan kan. Mmm, Yang di situ akan mhm, kerjasama dengan mmm. universitas Iya terkemuka di iya luar negeri iya, dengan dosen-dosen betul mereka juga betul ngajar di sini dengan betul biaya mahal. betul. Itu luar biasa saya kira. Salah satu kepedulian presiden paling besar itu adalah pendidikan. Beliau Mhm. percaya betul bangsa ini bisa jadi maju itu kalau pendidikannya bagus. Dan ini pemikiran sudah sangat lama, dari sangat muda. Bagaimana beliau misalnya membangun atau menggagas, sekolah taruna nusantara, Mmm. itu pada usia 35 Bang. Mmm. Masih pangkat apa waktu itu? 35 itu? Kapten mungkin? Letkol? Belum ya? Mungkin masih letnan Ya, satu ya. atau kapten barangkali pada Masih waktu di itu. Batu Jajar itu. Belum Iya, ke jadi itu Kopassus. bayangkan dari 95, ya berapa tahun, 30 tahun yang lalu beliau sudah punya visi yang kuat sekali. Tidak heranlah kenapa sekarang ketika sudah jadi presiden, ya banyak sekali program-program terkait dengan pendidikan. Sekolah rakyat, Iya, iya, iya. revitalisasi sekolah, panel interaktif digital, sekolah Garuda. Kalau sekolah Garuda ini untuk anak-anak berbakat ya Mmm. seperti
Taruna Nusantara sendiri juga bukan hanya di Magelang, tapi juga buka di Malang, nanti buka di Pagar Alam, buka di berbagai tempat di Indonesia. AHY itu Taruna Nusantara ya? Taruna Nusantara. Ya. Si Teddy ya? Sugiono, Sugiono. ya. Banyak sekarang Ya. yang dulu sekolah di Taruna Nusantara sudah menempati posisi-posisi penting di Indonesia. Jadi beliau itu kalau cerita buku Inilah Prabowo Apa Adanya itu belajar dari pengalaman waktu di Inggris. Ternyata di Inggris itu pemimpin-pemimpinnya itu datang dari sebuah sekolah yang namanya Eton College. Nah itu. Jadi satu sekolah yang fasilitasnya bagus, yang guru-gurunya bagus, yang memang kalau anak-anak masuk ke situ, keluarannya nanti akan punya kualitas yang sangat bagus. Dulu zaman dulu ya, ya kira-kira 30 tahun yang lalu, kita kan yang paling top itu kan Tarakanita. Tarakanita. Okay. Iya, tapi kan sekarang Kalau cewek Bang, kalau cewek iya kan. Tarakanita, Sanur, Santa Ursula. Ya. Terus apa lagi? Kalau cowoknya apa Bang? Canisius. Canisius. Ya. Gonzaga. Gitu. Gonzaga campur kan? Hah? Gonzaga campur lah. Enggak hafal saya Bang. Ya, di sini nih kampus. Tapi itu kalau yang swasta ya Bang. Yang negeri juga harus disebut. SMA, kalau di Bandung SMA 3, top banget. Kalau di sini SMA berapa? SMA 1, Budut ya. SMA 70. SMA 3 di sini juga bagus. Ya, Budi. Paling banyak waktu zaman saya kuliah tahun 90-an itu, anak dari SMA 8. Di UI itu dulu paling banyak anak SMA 8. SMA 8 Nggak tahu tuh. sekarang. Di Kampung Melayu. Ya, Tebet itu. Kalau dulu itu masalahnya kalau tiap musim hujan kena banjir. Iya, Bukit Duri. Belakangan SMA 28 di Pasar Minggu. SMA 4 juga oke. Negeri 4. Jangan nggak kita sebut lah. Walaupun terkenalnya waktu anak Ali Murtopo bunuh siswa lain itu kan. Gitu ya? Oh iya. Udah tahu saya itu. Ya intinya begini Bang, beliau ingin agar pendidikan di Indonesia itu berkualitas. Baik level SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas yang Abang ceritakan tadi. Ya. Memang kelihatan sekali passion Pak Prabowo ini untuk pendidikan. Waktu jadi Menhan, beliau punya perhatian yang besar sekali kepada Universitas Pertahanan Unhan. Ya. Ya, katanya Menteri Pertahanan yang paling sering datang dan paling sering memberikan dukungan kepada Unhan itu ya Pak Prabowo. Rektornya suka diundang juga ya Hambalang itu. Iya. Ngobrol ya kan? Ya. Ya. Memang begini ya, kalau lihat Pak Prabowo gitu dengan Unhan, dengan sekolah rakyat, memang kita melihat suatu suasana baru Bang. Anak-anak sekolah rakyat itu luar biasa, pakai seragam, gagah, keren. Kalau dulu tuh ibaratnya kita lihat penampilan seperti itu anak-anak di luar negeri Bang. Di Inggris itu gitu. Gagah, keren, kompak, kalau buat yel-yel itu menarik sekali. Kalau baris berbaris juga rapi, tegap gitu. Jadi dia membawa sebuah imajinasi yang baru lah tentang anak-anak Indonesia yang betul-betul yang berkualitas. jelas dia punya visi lah. Ya. Jadi walaupun menurut saya 2024 jadi presiden itu terlambat Pak Prabowo nih. Ya, dia harusnya jadi presiden itu 2009. Ya kan? Bukan wakil presiden. 2009 itu jadi presiden. Ya kan? Ya. Teman Takdir. Bilang apa? Karena saya ngobrol ya dengan misalnya tahun 90. Saya ngobrol dengan Jenderal Suhardiman. Iya. Ketua Umum Soksi. Iya. Dia bilang presiden kita yang akan datang itu pantasnya Prabowo katanya. Iya kan? Ya. Kalau Suhardiman kan jenderal yang ngerti politik. Iya. Punya visi kan. Iya. Nah, jadi dia sudah ngomong sama saya seperti itu. Kalau Gus Dur udah terbuka kan. Dan banyak lagi beberapa orang seperti tokoh-tokoh politik juga pandangan seperti itu. Cuman situasi sekarang karena banyaknya medsos ini yang tidak terkontrol, yang orang ngomong seenaknya, ya kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya apa boleh buat. Kalau saya begini Bang, saya percaya sebetulnya mayoritas masyarakat Indonesia tetap punya rasionalitas begitu dan bisa memilih dan memilah mana yang
mana yang positif, mana yang negatif, mana yang mana yang oke, mana yang nggak oke gitu loh. Itu yang saya sebut sebagai the silent majority itu. Saya masih pegang teori saya 2024 loh Bang. Iya, iya, iya. 2024 itu kan kita melihat ada dua macam pengelompokan yang terjadi. Jadi the silent majority and the noisy minority gitu loh. Dan akhirnya ya pada waktunya, pada momentumnya ya the silent majority itu berbicara. Nah, kita tentu berbicara dengan semua, tetapi kita juga harus maklum bahwa memang di alam demokrasi tidak mungkin semuanya itu oke atau setuju gitu. Iya. Jadi ya itulah demokrasi sebetulnya, bahwa demokrasi itu akhirnya yang menentukan keputusan itu yang mayoritas itu gitu. Nah, kita tentu memberikan penjelasan kepada seluas-luasnya, baik yang majority maupun minority. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan yang ada, wawasan menjadi lebih terbuka. Jadi kalau saya simpulkan yang dimaksudkan silent majority dalam pandangan saya adalah pendukung-pendukung setia Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka nggak banyak bicara, tapi mereka punya prinsip dan sikap. Ya, ya. Itu yang saya lihat. Iya, iya. Kalau pendukung-pendukung lain kan unjuk rasa. Saya nggak boleh komentar lebih jauh Bang, soalnya saya udah dalam sekarang. Iya. Nggak bisa kayak dulu. Nggak bisa kayak dulu ya. Iya, saya ini aja saya udah tepi-tepi jurang juga ngomong tadi dengan Abang ya, gara-gara Abang. Tapi memang realitanya kan, ya realita pada hari ini menurut saya harus dijelaskan gitu. Ya. Nggak bisa kemudian diam-diam aja. Orang tuh harus diberikan konteks gitu Bang. Dan kebetulan juga memang contoh-contohnya sekarang sudah nyata gitu loh. Kalau dulu contoh-contohnya belum nyata seperti ya dan terbuka seperti ya apa yang terjadi di Venezuela, statement Di Iran. Presiden Trump, apa yang terjadi di Iran, ya agak susah juga nanti bilang kan ngarang kan. Ngarang. Ya balik lagi kalau membahas sebuah situasi yang covert activity gitu. Orang bilang ngarang lu gitu loh. Itu kecurigaan lu aja. Tapi sekarang kan semua udah Sebenarnya kan overt, pola sudah yang terbuka. dipakai itu sama dalam setiap negara. Ya. Nah, jadi kita lihat misalnya protes-protes kok mendadak beberapa hari aja bisa ngumpul orang kan. Nah, itu kan pasti ada engineeringnya. Sudah dibina itu pemainnya udah lama ada di dalam. Iya, iya. Kayak Venezuela itu kan. Ya, serangan-serangan kepada MBG dengan membenturkan kepada guru honorer kan juga kelihatannya ya sistematis kalau saya lihat akun-akunnya, saya lihat yang ngomong gitu. Oh ya ini memang ini sistematis gitu. Iya. Ya tapi kita terima aja sebagai sebuah dinamika demokrasi, sebagai sebuah kekayaan demokrasi katakanlah begitu. Tinggal kita paham-paham aja gitu. Mensreanya demokrasi, ya bahwasanya bisa tampil, bisa tayang, bisa ditonton, ya demokrasi kan begitu kan. Tapi dia kan, tinggal dikasih konteks aja. Terbentur dengan membenturkan dirinya dengan kenyataan. Itu yang saya katakan tadi. Kalau dituduh Prabowo ini menculik, pengalaman saya ya, bukan diculik sebenarnya, diajak ngobrol. Saya aja seperti diculik rasanya. Jam 11 pagi sampai jam 1 pagi. Ya kan? Bayangkan. Maksudnya ngobrol jam 11 pagi sampai jam 1 pagi? Dini hari. Jam 11 siang sampai jam 1 pagi? Jam 11 siang. Kapan, di mana? Di Hambalang. Kapan? Oh itu kira-kira 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan yang lalu. Ya kan? Kemarin jam 4 sore sampai jam 1 lagi. Nah jadi kalau Pak Prabowo ini senang ngajak ngobrol, cerita apa. Nah mungkin orang ini dia amankan. Iya. Diajak ngobrol. Ya, pada masa itu kan nggak ada yang namanya tiran ngobrol 12 jam gitu, nggak ada Bang. 10 jam nggak ada tiran bisa ngobrol diskusi begitu. Itu lebih intelektual tuh kayaknya tuh. Yang bisa ngobrol 10 jam diskusi berapa macam tuh intelektual itu. Dia lebih banyak dia yang menjelaskan. Kita mendengar sekali. Ya dia silakan kalau bantah ada pendapat silakan aja kayak gitu. Ya. Kalau dibilang Pak Prabowo tidak mau mendengar nggak juga. Kita dipersilahkan. Saya saking sudah malamnya ya kan ceritalah lucu-lucu tentang Aceh kan. Contoh Bang, satu Bang. Jangan boleh. di podcast nggak boleh. Orang kena, orang soalnya kena musibah kan. Iya. Tapi kemarin saya ke Aceh Timur, lalu ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah saya lihat ya aktivitas sudah mulai mulai bangkit, mulai normal. Saya sengaja lihat beberapa sektor Bang, pendidikan,
Jalan provinsi SD. kayaknya sudah mulai dibuka. Udah. Tim saya kemarin darat itu 3 jam Bang sudah sampai di Medan. Ya Lewat tol. Medan tim yang cerita kemarin itu. Terus kemudian saya ke minimarket, ke perbankan udah beroperasi normal. Saya ke pasar, kalau pasar memang belum semua kios buka. Ya. Sampai sore masih ada aktivitas di situ. Jadi ya saya ke warung kopi, ada orang jual duren, makan duren. Jadi kegiatan sudah mulai. Tapi memang beberapa kantor pemerintahan itu masih tahap pembersihan. Jadi Soalnya lumpur ya. lumpur, memang ini bencana yang lain daripada yang lain ini. Karena bukan cuma air tapi lumpur. Nah yang paling membuat repot itu kan lumpur. Karena lumpur itu harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Dan tebal sekali gitu. Ada yang selutut, ada yang sepaha. Oke Mr. Q. Thank you. Kita udah Alhamdulillah Bang. 1 jam. Iya. Ya. Mana sama aja Bang yang dulu dengan yang sekarang alhamdulillah masih sama. Apanya? Malah lebih ramping aja sekarang ini. Ngobrolnya masih sama. Ya tunggu berapa hari lagi lah Amin. lebih lancar ya. Iya. Menunggu Ini waktu kita Abang bisa nyetel. episode pertama loh ini. Nanti kita Iya. ada episode lain lagi. Insyaallah. Ya. Baik Bang. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat apa? Ya pertama begini, Presiden sudah menjalankan apa-apa yang dijanjikan pada saat kampanye. Ya. Bahkan beberapa itu sudah tercapai dalam tahun pertama yang harusnya dalam beberapa tahun. Percayalah bahwa Presiden betul-betul sangat sungguh-sungguh agar bangsa kita menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Seperti saya berulang kali ya, Presiden itu kira-kira kalau dalam bahasa saya itu ingin satu ya, kemandirian bangsa kita, pangan, energi, air, militer, kemudian mengembangkan SDM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan, lewat perbaikan gizi. Yang ketiga, ingin agar ekonomi masyarakat makin kuat, pendapatan meningkat, kemiskinan menurun, koperasi merah putih dan seterusnya masuk di situ. Kemudian yang keempat, penegakan hukum dan keadilan sosial. Jadi bagaimana ya pelanggaran-pelanggaran yang berjalan selama ini secara masif bisa ditindak dan ya akan diambil alih oleh negara yang uangnya nanti untuk membiayai program-program yang ditujukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Itu Bang. Semangatnya luar biasa ya. Luar biasa. Oke lah, kita tunggu. Iya. Ya, ini kan baru setahun. Setahun. Tahun kedua, tahun ketiga mungkin banyak sekali perkembangan. Banyak perkembangan. Amin. Oke Mr. Q, terima Thank you. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.